Quran itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati, yang ahli dikanya syaratnya harus dialah yang terbaik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Edisi pertama di tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa istiqomah ya sampai hari ini, khususnya hari ini, karena biasanya ini kan masa-masa masih baru saja libur atau jangan-jangan masih libur untuk teman-teman mahasiswa. Libur itu kan berat karena kalau kita diminta serius-serius waktu libur itu kan tidak gampang. Nah, teman-teman masih siap ngaji dengan mental sekarang sedang liburan. Itu bagi saya luar biasa. Itu kan setengah-setengah yo pengen ngaji tapi yo males ngajinya ada, tapi yo macam-macam kan pertarungan dalam diri kita. Alhamdulillah yang baik yang menang. Masih teman-teman mengistiqomahkan ngaji kita malam hari ini. Seperti waktu kemarin di sesi istiqomah ya. Musuh besarnya diri kita ya kita sendiri. Baik, mengawali tema tahun 2023 ini, malam hari ini kita tidak terlalu berat ya. Meskipun bulan ini kita membahas Sokrates, tokoh awal filsafat dari Yunani yang pasti teman-teman sudah kenal. Saya lupa tahun berapa itu dulu kita pernah membahas Sokrates ini satu sesi. Nah, tahun ini kita bahas 1 bulan. Jadi bulan ini kita jadikan bulannya Sokrates. Meskipun tetap masih banyak tema, masih banyak hal yang bisa kita angkat dari Sokrates ini. Tapi ya kita awali bulan ini 4 tema tentang Sokrates. Siapa tahu nanti kapan-kapan mungkin ngaji filsafat yang ke-20 tahun kita Sokrates jilid 2. Oke, bismillah ya. Apa perlu saya kenalkan ya, Sokrates ini mestinya teman-teman sudah kenal yang rajin ngaji filsafat ya. Dia ini kelahiran Athena, meskipun tidak pas di kotanya. Desanya ada di satu gunung, kalau jalan kaki sekitar 2 jam menuju Athena. Ayahnya seorang pematung yang bikin patung-patung, ibunya bidan. Nah, Sokrates itu mudanya juga bantu ayahnya, jadi tukang batu, jadi tukang bikin patung. Kemudian dia pernah juga jadi tentara pasukan yang membela Athena di usia-usia 30-an. Kemudian yang paling terkenal hidupnya memang banyak dihabiskan untuk berkeliaran.
Jadi dia ini sukanya jalan-jalan kemana-mana di seluruh penjuru kota Athena, meskipun nongkrongnya, mojoknya banyak di satu pasar, namanya Agora. Nah, beliau nongkrong di satu tempat, di satu serambi. Yang serambi ini terkenal juga dipakai orang-orang Stoa. Nah, disitulah dia banyak melahirkan gagasan-gagasan filsafatnya lewat jalan dialog. Nah, itu gayanya. Jadi dia ini sering meresahkan orang karena usil. Atau saya tidak tahu kalau bahasa hari ini agak julid atau gimana ya. Jadi dia tanya hal-hal yang membuat orang bingung, tapi akhirnya orang menemukan kebenaran. Ini gayanya Sokrates. Meskipun nanti akhir hidupnya agak tragis. Dia dihukum mati, dieksekusi, dipaksa minum racun karena dianggap merusak pikiran anak-anak muda. Nah, ini ngawatiri ya, ternyata ngerusak pikirannya anak-anak muda, resikonya mati zaman itu. Ya karena yang punya kuasa kan juga punya kepentingan. Dia ini hidup di era polis Athena, satu kota pemerintahan yang terkenal sekali. Jaya-jayanya Athena saat itu, pimpinannya namanya Perikles. Apalagi Sokrates ini dikenal dari sisi fisik adalah orang paling tidak ganteng se-Yunani. Jadi memang dia digambarkan sama sekali tidak menarik. Perutnya buncit, matanya agak melotot, hidungnya besar, pundaknya, lehernya banyak bulu-bulunya, kakinya agak bengkok. Kalau jalan kemana-mana nyeker. Apa bahasa Indonesia ini nyeker gitu? Tidak pakai sandal. Tidak simpel ya bahasa Indonesia. Jadi dia kalau Jawa kan cuma satu kata nyeker gitu aja. Jadi dia kemana-mana tidak pakai apa-apa, tidak pakai sandal. Nah, tapi dia beredar kemana-mana di seluruh penjuru kota, penjuru pasar untuk tadi ngajak orang diskusi. Sehingga dia digelari Gadfly of Athens. Jadi lalatnya Athena. Jadi dia ini gelarnya luar biasa, gelarnya lalat, laler. Nah itu hidupnya Sokrates. Dia menikah juga, punya istri, ada yang bilang bahkan istrinya 2. Sempat menikah 2 kali, punya anak 3 laki-laki. Nah itu tidak apa-apa jadi orang paling tidak ganteng, yang penting bisa nikah sampai 2 kali. Baik, itu pengenalan ya. Nanti kalian bisa cek detailnya riwayat hidup di banyak buku-buku filsafat. Biasanya beliau ini selalu disebut karena dia ini tokoh yang paling dikenal sebagai mungkin semacam godfather-nya filsafat zaman itu. Ya filsafat tidak diawali dari Sokrates, tapi dialah nanti yang membuat filsafat punya cita rasa yang agak berbeda. Seperti yang kita kenal hari ini. Termasuk nanti dilanjutkan oleh muridnya Plato dan cucu muridnya Aristoteles. Nanti banyak orang bilang bahwa semua pemikiran-pemikiran filsafat yang kita kenal hari ini itu hanya catatan kaki saja dari 3 tokoh besar ini, yang guru murid dan cucu murid, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Baik, kita mulai ya. Itu tadi pengantarnya sambil nunggu minumannya jadi.
Nah, silahkan teman-teman yang pengen ngambil minum kalau sudah jadi ya. Kelihatannya di luar sudah ada mumpung hujan-hujan seperti ini. Baik, bismillah kita mulai belajar kita. Malam hari ini benar-benar belajar ya. Kalau bulan kemarin agak ada bau-bau pengajiannya. Sekarang kita belajar seperti apa pikirannya Sokrates tentang pengenalan diri. Pentingnya kita mengenali diri. Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Sokrates untuk mengenali diri. Kuncinya hidup kan memang ada di sini. Yang pertama, mari kita ingat dulu Sokrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris. Kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos. Berpikir tentang alam. Apa sih hakikatnya dunia ini? Alam ini diciptakan bahannya apa ya? Dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas, ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris. Pusatnya ada pada kosmos. Nah, begitu sampai pada Sokrates, digeser cara berpikir ini. Bagi Sokrates ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu manusia itu sendiri. Namanya antroposentris. Antropos itu manusia. Sentris itu ya sentral, terpusat. Jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos, alam semesta, menjadi berpikir tentang manusia. Ya menurut Sokrates lebih penting garap manusianya ini dulu. Ya kemungkinan ada kegelisahannya Sokrates tentang manusia zaman itu. Ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan-kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu. Nah, maka dia lebih fokus menggarap manusianya. Inilah maka ada yang mengkritik Sokrates. Sokrates ini dibilang anti ilmiah. Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sains, membahas kosmos, mekanisme alam dan seterusnya. Sokrates malah membahas manusianya. Yo, kita silahkan teman-teman setuju yang mana. Kalau bagi saya sih semuanya ya penting. Alam ya penting, manusia yang penting. Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana, konteksnya apa. Semuanya ayat-ayat Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas, wahyu. Ayat-ayat qauliyah. Yang kedua ayat-ayat alam semesta yang kosmos tadi, namanya ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga manusia itu sendiri. Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita. Ayat-ayat nafsiyah. Dan yang keempat sejarah. Ayat-ayat tarikhiyah. Kita harus paham sejarah, mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah, sehingga kita bisa memperbaiki peradaban, tidak jatuh pada masalah yang sama. Nah, jadi ada 4 ayat. Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah, membaca manusia.
Karena memang kuncinya berpikir, kuncinya hidup itu ada pada manusia. Satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia. Maka bereskan dulu manusianya. Nah, kalau manusianya beres nanti enak membaca ayat-ayat yang lain. Kalau manusianya tidak beres, ya membaca ayat qauliyah kah, kauniyah kah, tarihiyah kah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya. Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris. Nah, ini misinya Sokrates. Jadi dia ini di zaman itu berhadapan dengan kekuasaan, juga berhadapan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Nah, itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik. Inilah misinya dia. Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya. Termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua, apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin. Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan. Sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin. Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional. Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan. Nah, ini aku mempersembahkan diriku untuk itu. Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin. Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan. Baik, ya ada yang bilang, tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia nabi. Ya wallahu a'lam, karena nabi itu kan sekian ratus ribu. Kita kan memang hanya mengimani 25, tapi yang lain kan kita tidak tahu. Ada yang bilang, bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Coba dicari buku itu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali. Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam. Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani, tapi dia bekas budak. Nah, kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim. Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada lakoma yalkomu. Luqman. Luqman itu masdar yang artinya menelan. Jadi tertelan. Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun. Nah, istilah Al-Hakim, Hakim itu ya, filsafat itu kan hikmah. Jadi orang yang penuh hikmah. Kalian carilah buku itu, nanti kalau disampaikan di sini rame. Ya meskipun ada, dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu. Nah, kalau kalian tidak setuju, nulislah bantahannya. Tapi yang masyhur populer memang dia Athena. Baik.
Mungkin nanti kalian, oh jangan-jangan ini otak adik gaduk, ya monggo saja ya. Semua ilmu ya otak adik gaduk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Socrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Socrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Oh, kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly, hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang, ya kalau hidup hanya sekedar hidup, ya binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup, rutin saja mengandalkan insting, ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong, Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu, Pak. Yuk mikirnya tidak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, nah aku tidak mau belikan mobil kamu, ya bapak, uangnya bapak kurang, uangnya itu kurang. Anaknya mungkin sulit memahaminya, bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu, sering saya contohkan ya, temanmu sedang agresif, ngamuan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini itu kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom.
untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan. Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayan lah ditambahi jadi B. Nah, dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Nah, untuk bisa bijaksana kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya. Kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Hidup yang direnungi terus-menerus. Diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi apa iya. Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini. Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup. Tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Tapi ada lebih bagus lagi mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak, examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, masuk cuma 2.000. Nah itu ujilah hidup, mencoba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self-rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self-rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self-rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya,
tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Nah, itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya ya gini ya, harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi ya. Padahal hujan suaranya kayak gini ya. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi, biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar. Atau apa? Itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Oke. Jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi, di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya gnotis souton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Socrates? Jawabannya peramal itu, ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi. Kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita. Who we should be, siapa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana?
dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa. Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa? Oh, itu 3 pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitas, terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim. Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini, yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi ini agak berat karena memang yang pertama tidak ada yang bayari kamu. Yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Nah sekarang kita lihat. Mengenali diri kita yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya 2 sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini 2 dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada roh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada 2 sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali,
Kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, yo jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya, boleh. Tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, Pak kok mudah stres, Pak, coba dicek jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu ya, siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi, siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Ya alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik kok Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temanmu bilang, alah jari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa, identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yo yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu.
Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah, ini dua sisi ya. Meskipun ya penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Saya ambilkan ini sebentar. Ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini salah satu bisa dipakai untuk menafsirkan diri tadi, antara identity dan reputasi. Jadi ini teori tentang, orang biasanya menyebutnya Johari Windows. Oke ya, ini disebut Johari Windows karena penemunya dua profesor dari California University. Oke, yang pertama namanya Joseph, yang kedua namanya Harry Ingram dan Joseph Love. Makanya teorinya disebut Johari Windows. Jadi diri kita itu kalau digambar siapa kita itu ada wilayah yang open area. Wilayah open area itu wilayah yang saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu kalau saya ngomong itu tidak bisa keras, tidak bisa meledak-ledak. Orang lain juga tahu. Ini namanya open area. Nanti ada hidden area. Hidden area itu saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Mungkin sengaja saya sembunyikan. Kalau orang lain tahu ini bahaya ini. Rahasiaku ketahuan. Nah, itu hidden area. Aku tahu. Nah, orang lain tidak tahu. Ada kebalikannya hidden area, namanya blind area atau blind spot. Blind spot ini orang lain tidak tahu. Orang lain tahu, tapi aku tidak tahu. Aku ini merasa ramah loh kalau ngomong, tapi orang lain tahu. Allah, nek ngomong nyelekitnya luar biasa itu. Nah, ini namanya blind spot. Jadi yang lain tahu, aku tidak tahu. Ada yang lebih gelap lagi, dark spot, wilayah unknown. Orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Padahal itu ada dalam diriku. Nah, ya nanti kalian boleh setelah ini daftari ya. Yang orang tahu, aku tidak tahu. Yang orang coba saja. Nah, untuk tahu blind spot ya kalian harus terbuka. Menerima masukan-masukan dari orang lain. Untuk tahu wilayah unknown, wilayah yang gelap, yang aku tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya satu-satunya jalan pengembangan diri. Ternyata aku bisa nyanyi juga ya. Itu ketika kamu mau nyoba-nyoba nyanyi. Ternyata bisnis itu aku mampu juga, canggih juga aku bisa bisnis. Itu kemarin tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Begitu kamu kembangkan dirimu, sekarang kelihatan kamu punya bakat bisnis. Tapi orang yang tidak mau berkembang, yang sudah macet, mandek, ya tidak akan kebuka wilayah yang tidak diketahui tadi. Nah, orang yang ramah, yang temannya banyak, itu lebih mudah bongkar blind spot yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Oke, jadi ini cara kita mengenali diri. Ternyata diri kita itu ada yang semua orang tahu, kita tahu. Ada yang kita saja yang tahu. Ada yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Ada yang semuanya tidak tahu termasuk kita. Coba nanti setelah ini ya, kamu daftari kira-kira saya itu yang semua tahu apa, yang kira-kira orang ngerti semua apa. Syukur-syukur ada temanmu, mungkin teman sak kamar lah, untuk bongkar blind spot itu. Yang menurutmu aku ini orang kayak gimana sih? Nah, suruh dia jujur nanti biar kalian tahu, oh ternyata sama dengan yang aku tahu. Atau baru tahu saya kalau saya itu dianggap ceriwis, baru tahu saya kalau saya itu dianggap usil, baru tahu saya itu merasa soleh loh, tapi kok orang-orang nganggapnya malah sok. Nah, ini blind spot. Orang lain tidak tahu. Kita tahu, orang lain tahu, kita tidak tahu. Kita semua tahu dan kita semua tidak tahu. Coba nanti kamu cermati, kenali dirimu. Ini kalau di psikologi namanya Johari Windows.
Jadi jendela Johari, kan itu kan gambar kotak 4 kayak jendela. Johari itu singkatan penemunya. Baik, ini ilustrasi saja untuk memudahkan pengenalan diri versi Sokrates. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Nah, ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, di bawah ego yang tidak dia sadari. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar. Nah, kita sebenarnya males ke masjid, tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau tidak ke masjid dianggap belum Islam beneran, tidak serius. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua, aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri karena keterbatasan pengalaman, sekaligus yang kelima, keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, belum mengalami ini, sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Kamu tidak pernah mengalami kan, sudah kuliah rajin-rajin nyusun tugas, masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah, ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas mengalami yang seperti itu. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang mengalami keterbatasan ini, maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja, kita tidak tahu bahwa kalau begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Ya, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya.
Pak saya tidak paham ini Pak, saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya. Tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus situasi kan kompleks. Kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu. Karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenal diri? Coba lihat. Saya kasih contoh dari Socrates. Cinta kalau tidak diawali dari pengenalan diri, hidupmu akan kacau. Yang pertama apa? Kemungkinan kamu bisa salah milih pasangan. Saya itu orangnya mudah tersinggung loh ya. Nah, kalau kamu tidak kenal bahwa kamu mudah tersinggung, kamu ngawur saja nyari pasangan, akhirnya dapat pasangan yang tadi, yang kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Wah, itu kamu habis kamu. Kamunya baperan, pasanganmu tidak bisa dikontrol ngomongnya. Ya itu karena kamu tidak kenal dirimu sih, akhirnya ya salah kamu milih pasangannya. Nah, kita berusaha dekat dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kenapa begitu? Kita tidak tahu aku itu orang seperti apa, sehingga aku butuh yang seperti apa. Yang kedua, orang yang tidak mengenali dirinya, jatuhnya adalah dia tergantung pada orang lain. Akhirnya dia ikut saja, nempel saja pada yang lain. Wong dia tidak tahu, tidak kenal dirinya, tidak bisa mandiri. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dirinya itu menyulitkan yang lain. Karena dia kalau ditanya juga tidak bisa jawab. Perasaanmu seperti apa, yang kamu inginkan apa, yang kamu butuhkan apa. Ya karena dia tidak kenal dirinya, jawabannya tidak tahu. Jadi ini juga sulit kan kalau kamu bergaul dengan orang yang manut saja. Kalau ditanya dia tidak bisa jawab apa-apa, pokoknya terserahlah kamu, ikut sajalah. Itu kan susah juga punya teman yang begitu. Enaknya malam ini makan apa? Terserahlah. Nah, gimana? Angkringan saja, janganlah masa angkringan. Lah kemana? Ke mall, KFC, alah uang kita terbatas, so enggak usah lah makan di mall. Pokoknya mau kemana saja dibantah. Dia sendiri kalau ditanya lah terus di mana, enggak tahu. Nah itu kan sulit. Mending kamu tahu siapa dirimu. Aku sih pinginnya ini, tapi yo monggo kalau kamu punya pertimbangan yang lain, itu kan lebih enak daripada terserah. Nanti kan dibikinkan warung terserah itu. Jadi oke ya. Jadi pengenalan diri lebih enak. Terus ya tidak bisa merespon gejala yang muncul dalam dirimu. Karena kamu awalnya tidak kenal, ya kamu tiap hari panik, tiap hari pontang-panting dengan situasi dirimu sendiri. Kalau kamu sadar diri kan, oh dalam situasi ini, saya ini biasanya baper, tak hindarilah. Oh kalau situasinya begini, saya masih kuat kok, tidak apa-apa, ayo berapa kali pun saya sanggup. Ini kita bisa mengantisipasi secara pas. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita, sulit. Nah, terus biasanya orang yang tidak kenal dirinya itu hidupnya sepenuhnya mengandalkan pengalaman yang kemarin-kemarin. Dia tidak punya visi. Biasanya begitu ya sudah begitu.
Dan ini kan ya sulit juga kita berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hubungan percintaan, mengandalkan pengalaman yang dulu. Misalnya punya orang tua yang tidak harmonis, itu ya nanti semua laki-laki mesti begitu. Nanti yang trauma, semua perempuan juga. Nah ini namanya dikendalikan masa lalu. Kita tidak kenal diri kita, makanya takut. Jadi hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Jadi ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sedang mulai jatuh cinta, nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang-panting, bukan salah dia, salahmu sendiri, tidak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua, kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah, sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih, coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah, sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas, kondisi diri kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi, Pak, saya itu rasanya kok tidak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu tidak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu tidak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu tidak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini bagus ya Pak, rasanya. Coba kenali dirimu, terus pilih yang sesuai dengan passionmu. Mungkin sekarang baru rame-rame, wah ternyata filsafat itu asik. Aku pindah jurusan filsafat, aku pindah. Ya nanti dulu, kamu baca dulu dirimu. Jadi setiap orang itu kalau bahasa agama ada syakilahnya. Makanya kullu ya'malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan syakilahnya, kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah, jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya. Bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis. Kuliah bisnis bertahun-tahun, nanti begitu lulus malah ngajar. Nanti kuliah. Jadi agak rumit. Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu. Orang yang tidak kenal diri juga seringkali jadi terlalu defensif. Tidak mudah percaya siapapun, atau kebalikannya, terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun. Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri, biasanya orang jadi defensif. Wah ini
Jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka, wah aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain, tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri, biasanya terus terjebak rutinitas. Pokoknya biasanya begitulah Pak, sudah lah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri, lah pakai kotak-kotak Johari Window tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana. Nah, hidup sosial juga begitu. Orang yang tidak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia tidak sadar loh, gayamu itu sumbungi pol jane. Tapi dia tidak tahu. Kamu itu kemelinti jane, tapi kamu tidak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Wong kamu tidak kenal dirimu. Kamu merasa wah ini gaya tawaduk ini. Tapi padahal bagi temanmu itu gaya kemelinti luar biasa itu. Kamu nganggapnya tawaduk. Kenapa kamu tidak kenal dirimu? Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah introspeksi, tidak pernah mengenali dirimu. Yang kedua, biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa, ini orang-orang kok tidak ngerti aku ya. Tidak kenal diriku. Lah kamu sendiri juga tidak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun tidak cocok. Kamu merasa tidak sesuai. Karena kamu juga tidak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi tidak beres semua, tidak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu introspeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal, sekarang aku ini sudah tidak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah, aku sudah berbuat banyak macam-macam, temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain kok tidak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu, tapi kamu sendiri tidak jelas. Mereka juga bingung, aku harus bagaimana padamu. Jadi ini hidup sosial yang tanpa pengenalan diri. Ya, tentu saja kalau sudah kita tidak kenal diri kita, sulit kita berempati. Wong memahami diri sendiri saja kita sulit, apalagi memahami orang lain. Jadi ini kuncinya, pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates, kenali dirimu. Jadi kunci segalanya. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya 3 menguasai diri itu. Yang pertama, engkrateia. Yang kedua libertas, yang ketiga autarkia. Jadi engkrateia itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkrateia itu kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkrateia. Jadi, wah,
situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai karena saya sudah kenal. Ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas secara mandiri, secara merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah, ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, saatnya menguasai diri. Menguasai diri itu menguasai emosi, kemudian mengedepankan akal sehat, rasionalitas. Dan yang ketiga, ini penyeimbangnya apa? Autarkia. Autarkia itu, ini yang sering saya pakai istilah tahu batas. Tahu batas itu menurut Sokrates, cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh. Yang kedua, menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan dan tidak mudah terpengaruh. Baik, jadi setelah kita mengenali diri, kita kuasai diri. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah mengenali diri, menguasai diri, saatnya membentuk diri. Kita kenal siapa kita, kemudian kita kuasai diri kita. Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita. Yang pertama, ideal yang kita impikan. Ideal itu macam-macam, misalnya jadi orang soleh, jadi patriot, jadi apa, itu namanya ideal. Ya rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa, kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua gitu. Nah, itu idealnya begitu. Jenisnya apa masih belum tahu. Jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan. Ini mempengaruhi, ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, peran yang kita mainkan. Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa. Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal. Kebetulan peranku sekarang jadi dosen. Yo, saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik. Peranku sekarang jadi kakak, yo jadi kakak yang baik. Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ini fase pembentukan diri. Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain. Kita bandingkan, kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana, boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oh, dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa, saya tak niru dia. Itu memudahkan pembentukan diri. Kemudian pengalaman hidup, sukses maupun gagal. Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri. Kemudian komentar orang, jangan dicuekin. Penilaian orang, jadikan bahan refleksi, masukan, lumayan. Kadang-kadang kita berpikir sendiri tidak ketemu-ketemu. Orang lain yang nemu kejelekan kita. Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita.
Sehingga dia nyari jelek kita terus, lumayan, bahan introspeksi gratis. Nah, makanya jangan galau kalau wah saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lu alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa jadi lebih baik dan tidak usah bayar. Nah, bagi yang tidak punya haters ya kamu bikin iklan dicari haters. Sebulan honornya sekian, tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita. Masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian menguasai diri, dan diakhiri dengan membentuk diri. Inilah semesta problem dari know yourself, kenali dirimu, Gnotiseuton. Baik, itu babak pertama tadi, memahami diri, mengenali diri. Sekarang yang kedua, menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus, biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan, ini kita sedang asik ngobrol, asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting, kalau tidak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Gitu loh. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter. 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary?
apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm. Itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar. Tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini. Pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Sokrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Sokrates, "Wahai Sokrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah, terus kata Sokrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Sokrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip, yo benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh, berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya tidak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jawab temannya, ya mungkin tidak ada sih, kamu tahu atau tidak tahu, tidak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Sokrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pun tidak apa-apa. Makanya sudahlah, tidak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu tidak habis untuk hal yang tidak penting. Apalagi tidak baik, apalagi tidak benar. Eman-eman waktumu, waktu tidak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Sokrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi. Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain. Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada 2 syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback,
Yang kedua, coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan. Terbukalah untuk menerima umpan balik. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain. Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya. Itu karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bil haq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih, siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bil haq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif. Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka aku harusnya. Cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup, selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar. Mencari masukan, terbuka terhadap feedback. Nah, peta besarnya nanti seperti ini pada akhirnya. Jadi mengenali diri, menguji diri, itu ayo perhatikan hal-hal ini. Nanti bisa kalian lihat lagi ya di rekamannya. Ya, kebetulan saya nulisnya masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa. Nanti kalian buka kamus kalau lupa terjemahannya. Jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi, soul tadi, akhirnya perhatikan 4 hal. Yang pertama behavior, yang kedua personality, yang ketiga attitude, yang keempat persepsi. Behavior itu kebiasaan, perilaku yang sudah mendarah daging. Ini behavior, ini pola kepribadian. Personality kepribadiannya, attitude itu kebiasaan yang sifatnya temporer, insidental. Misalnya, saya itu orangnya lembut, tidak mudah marah, tapi dalam situasi saat ini ada kasus ini, saya marah ini. Itu attitude. Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan pikiran saat ini. Tapi kalau behavior itu karakter, perilaku yang menetap. Nah, persepsi. Jadi ini 4 hal. Coba cermati behavior kita, personality kita, attitude kita, persepsi kita.
Behavior berarti melihat apa? Yang pertama motivasi. Jadi apa sih yang membuatmu bergerak? Yang membuatmu melakukan sesuatu? Saya Pak, kalau sudah urusan keluarga, saya akan berani mengorbankan apa saja. Ini motivation namanya. Kalau saya untuk ilmu Pak, habis berapapun tidak masalah. Beli buku meskipun uang habis, untuk makan nanti-nanti tidak masalah. Ada motivation. Coba cermati kalian yang termotivasi itu kalau pas apa? Saya Pak, kalau urusan saya sendiri sih saya biasa, tapi kalau sudah bersentuhan dengan orang yang saya cintai misalnya, saya berani mati. Kan banyak yang dicintai kan tidak mesti pacar, ya macam-macam. Nah, itu motivation namanya. Coba cek dalam dirimu, yang membuatmu termotivasi apa? Yang kedua, coba perhatikan modes of thinkingmu, caramu berpikir. Pak, saya itu orangnya realistis, Pak. Kalau belum lihat faktanya, saya tidak percaya dulu. Nah, saya itu orangnya agak sensitif, Pak. Jadi saya main perasaan. Orang ngomong apa saja, saya tidak peduli. Saya rasakan saja. Orang ini kira-kira jujur apa enggak. Nah, itu modes of thinking. Kalian tipe yang bagaimana dalam berpikir? Saya itu easy going kok, Pak. Yang penting jalan saja lah. Tidak perlu terlalu banyak direnungi. Yang penting nanti belajar sambil jalan misalnya. Itu modes of thinking. Kalian seperti apa? Nanti ada modes of acting. Gaya bertindakmu. Nah, aku itu biasanya begini loh. Yang saya lakukan ini loh. Kalau pas tersinggung saya begini. Kalau pas marah saya begitu. Itu mode of acting. Saya itu dari 24 jam malesnya 18 jam. Misalnya. Sisanya 6 jam tidur. Misal itu mode of acting. Itulah aku. Ya enggak apa-apa. Yo, harus jujur ya dibacanya. Oke, jadi saya itu kalau males sih enggak Pak, cuma rebahan saja seringnya. Itu bisa 12 jam sehari. Tapi kan rebahan saya produktif Pak misalnya. Sambil rebahan kan saya pegang HP Pak. Nah itu. Yes, monggo, kamu baca coba. Mode of acting. Kemudian mode of interacting. Hubunganmu dengan yang lain. Berinteraksi. Caramu bergaul. Caramu berinteraksi dengan orang. Ini behavior. Coba dicermati hal-hal ini. Kalau sudah personality ini ya kepribadian. Trait itu sifat-sifatmu apa? Faktor, hal-hal yang mendorongmu, mempengaruhimu apa, dan self-monitoring, penguasaan dirimu. Jadi bagaimana kamu memonitor, mengontrol dirimu terus-menerus, itu personality. Setelah itu attitudes itu pemikiran, perasaan, emosi. Seperti apa sih yang muncul dalam dirimu kadang-kadang di peristiwa-peristiwa tertentu. Terus persepsimu. Jadi persepsimu itu caramu memahami sesuatu. Ada stereotype. Misalnya, saya kalau orang dari suku sana itu menurut saya begini kok Pak. Itu persepsi. Kalau sudah ngomong agama itu menurut saya sudah privat itu Pak. Tidak usah dibawa-bawa ke publik. Ini stereotype. Kemudian ada selective perception. Orang itu kan dunia ini luas macam-macam. Orang itu dengan sudut pandang tertentu yang dilihat tertentu saja. Misalnya ngaji ini kan variabelnya banyak. Cuma kalau ngaji di sana dapat apa sih? Dapat kopi. Walah cuma kopi. Itu yang dilihat hanya itunya saja. Selective perception-nya. Jadi kadang-kadang kan orang itu ada yang dari sekian banyak jam ngaji misalnya 2 jam ngaji yang dilihat hanya bagian pembukaannya saja. Wah pembukaannya pakai bahasa Arab itu berarti sudah tidak egaliter itu sudah misalnya. Selective perception. Orang itu biasanya memang memframe sesuai kepentingannya. Nah yang ketiga proyeksi.
Proyeksi-proyeksi itu caramu membaca sesuatu kamu bawa kemana. Itu proyeksi namanya. Ngaji ini menurutmu maknanya apa sih, untuk apa sih, itu berhubungan dengan proyeksi. Terus ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Keinginanmu. Nah, kayak ngaji ini kan kalian selain mengikuti kan juga ada ekspektasi. Mungkin ada yang Pak temanya mbok yang tasawuf saja Pak, yang filsafat ruwet saya Pak. Atau kalian ekspektasi, harapanmu. Tema ini kok nggak dibahas-bahas sih Pak. Pak mbok yo macam-macam harapanmu. Itu ekspektasi. Coba kamu cermati ya, dalam hidupmu kamu ada harapan apa? Terus interest, kepentingan-kepentingan. Dan atribusi. Atribusi itu keterhubunganmu. Jadi koneksi-koneksimu kemana saja. Itu atribut yang kamu anggap penting untuk disambung itu apa? Yang kamu anggap penting untuk kamu jadikan teman, kamu jadikan pendukung, kamu jadikan. Itu hubungannya dengan atribusi. Nah, ini materi-materi analisis diri. Coba nanti kalian cek ya. Ini saya ngumpul dari berbagai sumber yang membahas tentang know yourself. Atau self-awareness, kesadaran diri. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita jelajahi kalimat-kalimatnya Sokrates untuk memperdalam pengenalan diri. Ini ada quotes, beberapa quotes yang menurut saya menarik. Yang pertama kata Sokrates, the easiest and noblest way is not to destroy others, but to improve yourself. Jalan paling mudah dan paling mulia itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi meningkatkan kualitas diri kita. Jadi meningkatkan dirimu. Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia, wong dia jatuh, tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi. Tidak tambah mulia. Maka ada jalan lebih mudah, atau Isis itu jalan paling mudah dan paling mulia adalah kualitasmu naik terus. Jadi kemarin saya begini, sekarang saya lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini orang mulia. Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain. Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya. Untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia. Tidak dengan cara jegal dia, tapi dengan cara tunjukkan bahwa kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu menyuruh fastabiqul khairat. Berlomba saja dalam kebaikan, bukan tabrakan. Nah, silahkan partaimu apa, jagomu siapa. Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranik, improve yourself di pilihanmu. Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihanmu. Baik, biar kamu jadi orang mulia. Kalau pakai quotes-nya Sokrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus. Jangan lupa kata Sokrates, true wisdom,
kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit. Baik tentang diri kita, tentang hidup ini, maupun tentang dunia di sekeliling kita. Makanya orang itu tambah pinter, biasanya tambah tawadhu. Bukan karena acting tawadhu atau memaksa diri tawadhu. Otomatis dia akan menunduk. Karena orang itu tambah pinter, tambah sadar, masih sangat banyak yang aku belum tahu. Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi. Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk. Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk, tapi otomatis akan menunduk. Karena orang itu semakin pinter, dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Satu informasi yang kita dapat biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu. Sehingga terus menunduk. Mungkin tiba-tiba saya dapat informasi, Pak, yang biasanya ikut ngaji filsafat itu. Yang satu duduk di pojok utara, satu di pojok selatan. Sekarang jadian, Pak. Sudah nikah, Pak, misalnya. Ini satu informasi kan. Loh, satu informasi ini kan diiringi terus, kamu kan terus muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan itu? Terus ketemunya di mana itu? Kok bisa cocok seperti apa itu? Loh, pertanyaannya kan jadi banyak. Informasinya satu. Terus kamu sadar, ternyata saya itu banyak tidak tahunya. Tiba-tiba saja kok ada yang jadian. Loh, itu ilmu apapun, wawasan apapun kan situasinya nanti begini. Jadi kita dapat satu informasi, kita sadar, wah ini, loh terus ininya bagaimana, itunya bagaimana. Maka orang yang bijaksana itu orang yang sadar bahwa ternyata ilmuku masih sedikit. Masih banyak hal yang harus aku tahu. Otomatis dia tidak berani mendongak. Orang itu berani mendongak karena merasa aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah tidak perlu diberitahu lagi. Nah, berarti kalau ada sikap seperti itu lawannya kebijaksanaan. Orang bijaksana itu orang yang sadar ilmunya masih sedikit. Dan Sokrates kan terkenal sekali bilang bahwa satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa aku disebut orang bijaksana. Baik, nah ini juga menarik lanjutannya. Orang pinter, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. Orang pinter itu situasi dirinya adalah selalu belajar dari siapapun, dari apapun. Orang biasa, level-level standar mungkin kayak kita itu ya belajarnya dari pengalaman. Kalau orang bodoh merasa tidak perlu belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semua jawaban. Jadi berarti apa? Orang yang merasa ngerti banyak hal, ngerti apapun itu sebenarnya orang tidak pinter. Karena berarti dia berhenti belajar. Padahal tadi manusia itu hakikatnya pengetahuannya sedikit. Kalau dia berhenti belajar ya dia tidak pinter lagi. Makanya dalam agama itu belajar itu wajib. Kok ada orang merasa pinter, berarti dia sudah tidak merasa perlu belajar lagi. Dia meninggalkan kewajiban agama sebenarnya. Maka ayo serius nawaitu belajar. Di situasi apapun. Ayo sambil belajar. Kalau kita orang pinter berarti from everything and everyone. Dari apapun dan dari siapapun.
termasuk membaca diri kita tadi. Nah, let him that would move the world first move himself. Biarlah dia yang bercita-cita mengubah dunia, menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Sebelum kita memahami alam semesta, memahami kosmos, ayo memahami diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat perubahan besar di muka bumi ini, pertama-tama ayo mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun yang besar yang kita cita-citakan, kita harus orang pertama yang melakukannya. Makanya tadi penting pengenalan diri di awal. Oh, masih ada. Sudah mau tak tutup ya. The greater the difficulty, the greater the glory of overcoming it. Jadi semakin besar kesulitan, semakin besar kejayaan yang kita rasakan dari menaklukkannya. Jadi jangan tanggung-tanggung mencari tantangan hidup. Semakin besar tantangan, semakin besar kebahagiaan yang kita rasakan kalau bisa menaklukkannya. Pak, sulit Pak memahami diri itu. Tidak apa-apa. Justru karena sulit itu, kebahagiaan kita akan berlipat kalau kita bisa paham tentang diri kita. Makanya tadi teman-teman tak suruh, yuk coba kamu kenali dirimu, kamu petakan dirimu. Bila perlu kamu tulis tentang dirimu. Satu langkah dalam hidupmu yang paling penting sudah kamu lakukan. Meskipun sulit. Paling tidak sekarang kamu dapat kebahagiaan. Oh, ini toh aku itu. Seperti ini loh profilku ternyata. Nah, ini kan membahagiakan. Sekarang kita kenal siapa diri kita. Baik, jadi malam hari ini paling tidak, makanya tadi saya bilang ini malam hari ini pemanasan dulu. Mumpung teman-teman baru libur, saya masih belum berani ngasih materi-materi berat. Meskipun kelihatannya sudah berat sekali tadi. Tapi paling tidak malam hari ini kita sadar ternyata yang lebih penting kita pelajari pertama-tama adalah diri kita sendiri. Disitulah nanti kuncinya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan apapun yang ingin kita raih. Tanpa pengenalan diri, bahkan cinta, kerja, hidup bersama akan menemukan banyak kendala. Oke, saya akhiri itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ke konsep etiknya Socrates, yang nanti banyak disebut orang sebagai virtue etik, etika kebajikan yang tujuannya kebahagiaan. Saya akhiri untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.